Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Deviana Zahra dari kelas 10 Akal 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Thalassocracy yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Yang dibutuhkan oleh Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana. Kerajaan Mataram kuno dari tahun 732 sampai 1016, ibu kotanya Mataram pada masa Sanjaya, Mamratipura pada masa Rakai Pikatan, Poh Pitu pada masa Dyah Balitung, Tamulang pada masa Empu Sindok, Watugaluh pada masa Empu Sindok, Wotan pada masa Dharma Wangsa. Bahasa yang digunakan di kerajaan ini adalah Jawa kuno, Kawi, dan Sanskerta. Agamanya adalah Hindu dan Buddha. Pemerintahannya adalah monarki. Mata pencahariannya yaitu pertanian. Ratu yang ada di kerajaan Mataram kuno. Tahun 732 Sanjaya, 746 Rakai Panangkaran, 784 Rakai Panaraban, 803 Rakai Warak, 827 Dyah Gula, 829 Rakai Garung, 847 Rakai Pikatan, 855 Rakai Kayuwangi, 885 Dyah Tagwai, 885 Rakai Pamuangan, dan Rakai Gunung Wangi. Sejarah yang ditinggalkan di kerajaan Mataram kuno adalah 1. Prasasti Canggal pada tahun 732 oleh Sanjaya mendirikan Medang periode Jawa Tengah. 2. Prasasti Turian pada tahun 929 oleh Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan Medang ke timur. Berdasarkan sejarahnya, penduduk kerajaan ini sangat bergantung pada pertanian atau agraris, terutama pertanian padi, dan di kemudian juga diuntungkan oleh perdagangan maritim. Menurut sumber temuan arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup baik dan makmur. Kerajaan mengembangkan masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang berkembang dengan baik, dan mencapai tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang halus. Pada periode antara akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9, terlihat mekarnya seni dan arsitektur Jawa klasik tercermin dalam pertumbuhan pusat pembangunan candi yang menghiasi landscape kerajaan di Mataram. Candi yang terkenal dibangun pada era kerajaan Mataram adalah Kalasan, Sewu, Borobudur, dan Prambanan. Kerajaan Mataram dikenal sebagai negeri pembangun candi. Kemudian, Wangsa memerintah kerajaan Mataram terbagi menjadi 2 kubu yang diidentifikasi sebagai Shailendra pemuja Siwa dan Shailendra penganut Buddha Mahayana. Indikasi perang saudara terjadi. Hasilnya adalah Wangsa Shailendra dibagi menjadi 2 kerajaan yang kuat. Wangsa Shailendra pemuja Siwa berkuasa di Jawa dipimpin oleh Rakai Pikatan, dan Wangsa Shailendra penganut Buddha berkuasa di Sumatera dipimpin oleh Bala Putra Dewa. Perselisihan di antara mereka berakhir sampai 938 Saka atau sekitar 1016 ketika Wangsa Shailendra yang berbasis di Sumatera menghasut Haji Wurawari, seorang fasih kerajaan Mataram dari Luara, dengan mendapat dukungan kuat Sriwijaya untuk memberontak kepada kekuasaan Dharma Wangsa Teguh dan menyerbu ibu kota Wotan di Jawa Timur. Serangan tersebut dilancarkan secara mendadak dan tak terduga. Akibatnya, kerajaan luluh lantak dan tak menyisakan apapun kecuali sedikit saja yang selamat. Seorang bangsawan Jawa Bali, keturunan Wangsa Isyana yang bertahan, merebut kembali Jawa Timur, dan selanjutnya pada tahun 1019 pendirikan kerajaan Kahuripan sebagai kelanjutan Mataram yaitu Airlangga, putra Udayana Raja ke-8 dari kerajaan Bedahulu di Bali. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri dari kerajaan Mataram. Makuta Wangsawardhana. Peristiwa tersebut disebutkan dalam prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh Airlangga pada 1041. Di kemudian kerajaan Airlangga tersebut terbagi lagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Janggala. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.